I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu yang berjudul Manajemen Resiko atas Penanganan Konflik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video materi yang pertama, bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring atau review. Pengertian konflik, Dubrin A. J. dalam Wahyudi pada tahun 2006 mengartikan konflik sebagai pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat meningkatkan kegagalan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut. Conflict in the context used refers to the opposition of persons or forces that gives rise to some tension. It occurs when two or more parties, individuals, group, organization, perceive goals or events. Tidak ada definisi konflik yang diterima secara universal. Salah satu masalah yang menjadi subjek pertikaian mengenai pengertian konflik adalah apakah konflik tersebut merupakan situasi atau sejenis perilaku. Selanjutnya, Egan Jane pada tahun 2007 mendefinisikan konflik sebagai berikut. Conflict is defined as a disagreement about goals or how to achieve those goals. It can be viewed as a simulation arose of two or more incompatible motives. Another routine approach to conflict is one person blocking another from reaching his or her goal. One person may recognize a conflict with a coworker and when to resolve it, only to be stymied by an unwillingness of that coworker to address or resolve it, yaitu ketidaksepakatan tentang tujuan atau cara melakukannya mencapai tujuan itu. Konflik dapat dilihat sebagai peningkatan secara simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan yang lain mengenai pengertian konflik adalah adanya satu orang yang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuan orang tersebut. Seseorang mungkin mengenali terjadinya konflik dengan rekan kerjanya dan ingin mengatasinya. Hanya saja keinginan tersebut dihalangi oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Yang pertama, tujuan manajemen risiko atas konflik. Sebagaimana program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu organisasi seringkali menghadapi masalah perbedaan persepsi dan menerima dari anggota organisasi yang memicu timbulnya konflik, dan dengan demikian secara tidak sengaja terjebak dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Efek negatif ini dapat mencakup
risiko terhadap personil organisasi dan penerima manfaat dari organisasi, serta biaya yang dikeluarkan serta pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen risiko atas konflik adalah proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang berbeda serta antisipasi terhadap dampak yang pada tingkat yang berbeda, menjadikannya lebih transparan dan dapat dikenali dan direfleksikan oleh manajemen dan pegawai. Identifikasi penyesuaian dan tindakan yang diperlukan atau strategis, personal, dan operasional untuk mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima melalui pengurangan ancaman dan kerentanan. Membangun struktur implementasi yang tepat untuk organisasi. Memastikan kelanjutan praktik organisasi yang aman yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang dibayangkan dalam jangka panjang. Keselamatan pegawai adalah persyaratan untuk semua organisasi. Karena itu, manajemen risiko memperhitungkan keterkaitan erat antara keselamatan pegawai, orientasi operasional, dan tingkat sensitivitas konflik, seperti dampak negatif yang tidak diinginkan, cara organisasi dan pegawai memandang konflik dari dalam dan di luar permasalahan yang memicu konflik. Strategi manajemen risiko atas konflik yang mungkin terjadi pada organisasi ini dimaksudkan untuk memandu seluruh insan organisasi dalam mengenali, menganalisis, dan merespons secara sensitif konflik dalam organisasi. Sangat penting bahwa semua kegiatan organisasi direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat pemahaman sebaik mungkin tentang penyebab konflik, seperti kemungkinan dampak dari aktivitas organisasi dan dampaknya pada berbagai tingkatan yang berbeda. Manajemen risiko atas konflik yang terjadi pada organisasi harus dikaitkan dengan konteks organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga berkesinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif, meskipun dalam situasi konflik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang kemungkinan efek timbal balik organisasi dan konflik satu sama lain, serta penilaian strategi dan proses penyesuaian terhadap perubahan situasi menjadi sangat penting. Strategi manajemen risiko atau MR terutama didasarkan pada 3 pendekatan, yaitu penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Secara umum, berbagai alat dan komponen dari pendekatan ini digunakan dan digabungkan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif. Dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang efektif, terdapat beberapa pertanyaan dasar yang perlu dipertimbangkan.
yaitu tren dan perubahan apa yang saat ini terjadi di lingkungan organisasi, yaitu dinamika konflik, perubahan regional, pelaku yang terkait, tema, dan peristiwa. Apa konsekuensi dari peristiwa atau perubahan ini terhadap keselamatan staf dan pelaksanaan kegiatan atau portofolio organisasi? Apakah risiko terhadap personel dan portofolio organisasi masih dapat diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko ini? Strategi ini membantu untuk mengutamakan pendekatan manajemen risiko ke dalam semua kegiatan organisasi. Memberikan layanan tanpa membahayakan akan sangat berkontribusi kepada reputasi dan citra positif organisasi. Citra positif yang dirasakan secara luas dari suatu organisasi adalah titik awal yang penting untuk mendapatkan penerimaan dari semua pemangku kepentingan, yaitu atau stakeholders, dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholder dari pihak-pihak yang berselisih yang seringkali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari organisasi yang berusaha untuk netral sehubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan atau mengurangi konflik. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana kegiatan organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari atau dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Manajemen risiko atau atas konflik dalam organisasi adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjaga harmonisasi dalam organisasi. Namun, prinsip dan prosedur yang dibangun dalam proses manajemen risiko organisasi harus dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh staf serta diintegrasikan ke dalam rutinitas sehari-hari. Sehingga manajemen risiko menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama yang sama di seluruh organisasi. Sebagaimana diuraikan di atas, pengembangan strategi manajemen risiko yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersamaan dan diintegrasikan ke dalam siklus manajemen organisasi, seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan ini, organisasi akan lebih mampu merespons secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi risiko yang sesuai. Selain itu, analisis konflik akan berkontribusi
untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan risiko terhadap organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini akan menciptakan landasan untuk pemantauan konteks risiko berkelanjutan dan penilaian dampak risiko. Pemeriksaan atas upaya pencegahan kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik dapat membantu manajemen dan staf untuk menghindari dan mengidentifikasi potensi risiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari konflik. Orientasi solusi penyelesaian konflik. Ada 3 orientasi solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, kalah-kalah, menang-kalah, dan menang-menang atau win-win. Saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu orientasi kalah-kalah. Jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Orientasi menang-kalah menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Orientasi menang-menang. Ada salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar, integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu yang pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Yang pertama, prinsip dasar manajemen risiko. Manajemen risiko atau MR harus diintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi pada setiap tingkatan organisasi, tingkat negara, markas, dan organisasi terkait.
Yang kedua, tanggung jawab pribadi dan kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif. Dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau, serta mengelola dan mengurangi risiko. Yang keempat, manajemen agar proaktif meningkatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, dan operasional. Hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah dengan cepat. Yang kelima yaitu manajemen risiko dan sensitivitas atau kesadaran akan terjadinya konflik dapat saling memperkuat baik negatif dan positif dan perlu diperiksa silang secara holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman dan di lain pihak, sensitivitas konflik juga dapat memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap risiko karena penerimaan umum di antara para pemangku kepentingan. Yang keenam, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perilaku dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis, sistem informasi, dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik risiko. Penyelesaian konflik. Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Yang pertama, jenis penyelesaian konflik, yaitu negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang berkonstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu mediasi konflik. Mediasi konflik adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam. Perselisihan multikultural atau multietnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khususnya lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok
dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang yang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihan. Forsyth pada tahun 2006. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dan konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya. Sementara, mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi Forsyth pada tahun 2006. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menjembatani solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota. Menyesuaikan waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Menurut Forsyth pada tahun 2006, ada 3 pendekatan mediasi utama, yaitu pertama prosedur inkuisisi, yaitu menggunakan prosedur ini, mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan, dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Yang kedua, arbitrase. Di sini, mediasi melibatkan 2 pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrase adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Yang ketiga, debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib. Dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai. Komponen manajemen risiko. Desain strategi manajemen risiko biasanya sangat spesifik untuk situasi atau kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen risiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan kondisi atau situasi bersifat spesifik serta mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Komponen dasar manajemen risiko. Yang pertama, analisis dan monitoring. Analisis keamanan, penilaian dampak risiko, pemantauan konteks, pemantauan keamanan perubahan yang relevan, dan tren, pertemuan rutin, aliran informasi. Yang kedua, pencegahan dan manajemen, gambar dan penerimaan, perlindungan, pencegahan, daftar periksa, kebijakan keamanan,
manual, keamanan atau prosedur, pengoperasian standar atau SOP, penanganan keamanan, pelatihan atau manajemen risiko, keselamatan pribadi, keterampilan negosiasi, dan lain-lain. Kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik, dan lain-lain. Jasa penasehat, prinsip kerja, kode etik, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan satu persatu yang saya bacakan tadi, yaitu yang pertama analisis dan monitoring. Analisis keamanan. Manajemen risiko harus menjadi strategi yang bersifat proaktif, yang meminimalkan risiko terhadap staf, mitra, atau penerima manfaat yang dapat menjadi korban kekerasan psikologis atau fisik serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi. Pada kondisi krisis, terdapat risiko tinggi organisasi menjadi target langsung dari konflik. Karena alasan politik atau ekonomi dan organisasi mungkin hubungan dengan konflik. Analisis keamanan meneliti dan secara realistis menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan risiko dengan tepat. Tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan. Selama fase perencanaan, program, dan organisasi, analisis keamanan bertujuan untuk menilai apakah ada kondisi kerangka kerja yang tepat, sehingga kelayakan intervensi yang dirancanakan dapat dijamin. Selama fase pelaksanaan, analisis terperinci harus dilakukan secara teratur pada tingkat program kerja atau kegiatan organisasi dan dalam konteks lingkungan, langsung dari program kerja dan organisasi. Risiko didefinisikan sebagai kombinasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas, di mana ancaman: apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerimaan, manfaat, dan aset organisasi. Organisasi selain menghadapi ancaman dari eksternal, juga menghadapi ancaman dari internal organisasi, seperti perilaku staf yang tidak peka, yang dihukum oleh para pihak yang bertentangan. Kerentanan: jika staf, penerimaan manfaat, mitra, dan aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi, image organisasi, strategi, aktivitas, dan sebagainya, dan faktor individu, seks, usia, tingkatan pelatihan, jabatan, dan lain sebagainya. Kapasitas. Kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sesuatu diklasifikasikan sebagai risiko jika terkena atau rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf atau pegawai, mitra, penerima manfaat diklasifikasikan sebagai aset berisiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman,
maka faktor risiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan. Misalnya, melalui pelatihan staf tentang manajemen risiko, komunikasi, transformasi konflik, dan keselamatan pribadi. Asesmen secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari organisasi. Akses ke fasilitas dan informasi saluran komunikasi, dan berbagai informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi dan stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola risiko secara tepat, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dampak risiko. Kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi ini juga dapat mempengaruhi keputusan tentang tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak risiko membantu organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan pertanyaan berikut. Seberapa besar kemungkinan risiko tertentu akan berdampak pada seseorang atau sesuatu? Jika kemungkinan tinggi, seberapa serius dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa bahkan untuk risiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda cenderung memiliki tingkat risiko yang dapat diterima, acceptable risk, dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing, dan lain-lain. Dan faktor internal, misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerimaan dan dampak untuk setiap risiko secara pribadi, serta seluruh organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peringatan kepada manajemen ketika risiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Secara umum, risiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti dan tidak terlalu jelas bahwa kegiatan organisasi, staf, penerima manfaat, atau mitra telah menjadi sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Staf dapat terus bekerja tanpa secara fisik dan fisiologis dirugikan dan aset organisasi tidak dirugikan. Secara umum, risiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerima manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman, intimidasi, atau kekerasan tertentu. Penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berlanjut tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Garis lengkung mewakili ambang untuk risiko yang berbeda. Ambang batas penerimaan atau
akseptansi bervariasi tergantung pada probabilitas risiko dan dampaknya. Jika ancaman berada di bawah ambang risiko yang dapat diterima, diperlukan tindakan untuk meminimalkan paparan terhadap ancaman dan pembangunan kapasitas untuk mengelolanya. Konteks monitoring. Ancaman yang diantisipasi, kerentanan dan risiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh konflik dan analisis keamanan harus secara teratur dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan risiko dan respon manajemen yang sistematis terhadap risiko. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar untuk pemantauan konteks. Pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa ditrasir mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren, dan antisipasi risiko secara umum dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda, seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisikan berdasarkan hasil analisis konflik dan keamanan. Pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Koordinasi dan kerjasama antara stakeholder yang berbeda serta analisis dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang perspektif kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisiensi biaya dan meningkatkan kualitas pemantauan secara keseluruhan. Monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan organisasi atau program. Pemantauan konteks pada tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara terpisah atau sebagian bagian integral dari pemantauan dampak organisasi atau program, misalnya dengan menggunakan checklist. Pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasi. Adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasinya harus diidentifikasi. Monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem. Pertemuan rutin dan aliran informasi. Pertemuan rutin dan aliran informasi dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian sesuai dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya harus dilakukan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu, juga harus dipastikan ketepatan waktu penyampaian informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan serta stakeholder terkait. Oleh karena itu, personil manajemen yang bertanggung jawab harus ada, dapat dengan mudah diakses,
dan mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Pencegahan dan manajemen. Secara umum, ada 3 strategi untuk mengurangi resiko. Yang pertama, penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.